Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik calon siswa baru untuk masuk jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Di video kali ini, admin akan menjawab beberapa pertanyaan adik-adik yang mungkin pernah diajukan melalui kolom komentar YouTube. Dan silakan bagi adik-adik yang lain yang ingin bertanya, tulis di komentar YouTube. Baik, kita akan mulai menjawab satu persatu. Video ini merupakan video tanya jawab SPMB Kepri 2026 part 1, tentunya dengan banyaknya pertanyaan, dan yang nanti kita akan jawab. Jika ada pertanyaan baru, kita akan buat video part 2. Pertanyaan pertama, berarti kalau lulus tahun 2026 tidak perlu buat akun, apakah loginnya juga harus tunggu tanggal 11 Juni nanti ya Pak? Ingat ya, bahwa adik-adik yang lulus tahun 2026 tidak perlu buat akun, khususnya adik-adik yang lulus dalam Provinsi Kepri ya. Tapi kalau lulusnya tahun ini 2026 tapi lulus dari luar Provinsi Kepri harus buat akun ya. Nah, apakah loginnya harus tunggu tanggal 11 Juni nanti? Benar, karena tanggal 11 Juni jika adik-adik sudah buat akun tinggal login memilih sekolah. Pertanyaan kedua, Pak, kalau pakai jalur prestasi, apakah harus mengupload prestasi yang dimiliki? Jika tidak dimiliki, apakah boleh? Baik adik-adik sekalian, untuk jalur prestasi ini ada beberapa pintu ya. Pintu pertama menggunakan nilai TKA. Pintu kedua menggunakan SK menjadi ketua OSIS atau ketua pramuka atau ketua organisasi intrasekolah lainnya. Sedangkan pintu ketiga adalah pintu prestasi menggunakan sertifikat lomba, baik itu lomba yang akademik maupun non-akademik. Yang lomba akademik itu adalah OSN, lomba matematika dan sebagainya. Kalau yang non-akademik, olahraga, seni, bahasa dan sebagainya. Nah, itu jalur pintu ketiga. Sedangkan pintu keempat adalah menggunakan jalur tahfiz ya, tahfiz Al-Quran. Nah, dari beberapa pintu itu adik-adik sekalian, nah kalau pertanyaannya apakah pakai jalur prestasi harus mengupload prestasi yang dimiliki? Tentu jawabannya iya ya. Artinya adik jika memang memiliki prestasi maka pasti buktinya diupload. Jika tidak memiliki, apakah boleh? Nah, kalau adik tidak memiliki bukti prestasi, maka adik bisa menggunakan jalur prestasi yaitu dari pintu TKA ya, yaitu nilai tes akademik ataupun tes kemampuan akademik yang kemarin dilakukan di SMP ya. Kemudian pertanyaan ketiga, ini berkenaan dengan kartu keluarga. Kakak 1 tahun dari Provinsi Kepri, maksudnya gimana Pak? Ini pasti pertanyaannya ditujukan kepada jalur domisili ya pastinya, karena syarat untuk masuk jalur domisili itu haruslah kakak dalam Kepri yang berusia minimal 1 tahun ya. Kalau adik saya dari kabupaten lain tetapi masih dalam Kepri itu bisa, contohnya Kabupaten Lingga, Kecamatan Singkep Barat, Provinsi Kepri, itu gimana? Ya, berarti kalau adik memiliki kakak Kepulauan Riau dari dari Kabupaten Lingga, berarti adik bisa mengikuti jalur domisili sekolah-sekolah di Kabupaten Lingga ya. Kemudian, apakah harus pindahkan ke kakak Tanjung Pinang? Apa gimana? Nah, kalau kita lihat dari pertanyaannya ini, berarti adik ini adalah anak Kepri lulusan sekolah di Lingga, tapi ingin mendaftar sekolah di Tanjung Pinang. Ya, pastinya kalau adik menggunakan jalur domisili, adik tidak bisa ikut jalur ini karena kakak adik bukan kakak Tanjung Pinang ya, tetapi kakak Lingga. Harus mengikuti jalur domisili saat masuk ke sekolah Lingga. Nah, apakah jika ingin masuk ke sekolah Kepri harus pindahkan kakak? Ya, tentu saja harus pindahkan, tapi tentunya memindahkan kakak ini harus 1 tahun sebelum pendaftaran, karena umur kakaknya harus 1 tahun. Kalau adik baru pindahkan sekarang, lalu untuk didaftar di tanggal 11, berarti umur kakak adik belum sampai. Jadi bagaimana adik mau daftar ke Tanjung Pinang? Jika kakaknya bukan kakak Tanjung Pinang, berarti adik menggunakan jalur yang lain. Contohnya jalur prestasi.
kami tidak punya prestasi. Ya, setidaknya adik bisa menggunakan pintu TKA, nilai TKA yang di situ juga bisa digunakan. Karena tidak ada syarat berapa minimal nilai TKA yang dapat digunakan. Soalan keempat. Pak, kalau mendaftar melalui HP saja bisa nggak, Pak? Ya, tentu jawabannya adalah bisa ya. Karena baik menggunakan komputer ataupun HP, adik-adik nanti akan diarahkan pada alamat website ya. Alamat website ataupun situs yang digunakan untuk masuk kepada situs SPMB Kepri tahun 2026. Di mana situsnya adalah sispmb.kepriprov.go.id. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa jalur prestasi hanya menggunakan nilai raport atau TKA? Nah, tentu jawabannya bisa. Namun tahun ini tidak lagi menggunakan nilai raport ya, tetapi hanya menggunakan nilai TKA. Sedangkan di jalur prestasi ada pintu untuk mengikuti jalur prestasi menggunakan nilai TKA. Jadi jawabannya bisa. Soalan ke-6. Akun bisa dibuat mulai kapan ya, Pak? Nah, pertanyaan ini tentu kita dapat menyimak bahwa yang bertanya adalah adik yang berasal dari luar Kepri ataupun lulus tahun lalu, karena mereka diwajibkan membuat akun. Nah, proses pembuatan akun ini bisa dilakukan bersamaan ya saat pendaftaran dibuka, yaitu tanggal 11 sampai dengan 14 Juni ya, tahun 2026. Lihat jadwalnya. Kemudian yang ketujuh. Pak, apakah untuk mendaftar bisa melewati dua jalur? Seperti jalur farmasi, bukan farmasi ya, tetapi afirmasi ya, dan prestasi. Nah, adik-adik sekalian, walaupun adik-adik memiliki senjata di setiap jalur, namun untuk tahun 2026 di Kepri, adik-adik harus memutuskan ya, harus melewati ataupun mendaftar di jalur yang mana. Kalau adik yakin bisa menggunakan dan lolos ke sekolah tertentu menggunakan jalur prestasi, maka gunakan prestasi. Tapi jika adik-adik memang memiliki senjata untuk ikut daftar melalui jalur afirmasi, maka silakan pilih afirmasi. Ya, kalau misalnya adik cacat ya ataupun disabilitas, maka tidak ada jalur lain yang dapat adik lalui kecuali afirmasi itu sendiri. Tapi kalau adik-adik memiliki juga sertifikat, nanti hitung-hitung mana yang lebih mungkin besar kemungkinan lolos. Soalan ke-8. Pak, nggak boleh ya masuk lewat domisili dan prestasi. Kalau nggak diterima, bisa daftar 2 kali. Nah, ini ada ya. Ini sama halnya dengan soalan ke-7, bahwa dari jalur yang disediakan untuk SPMB Kepri tahun ini, ada 4 jalur, misalnya di SMA, ada 3 jalur di SMK. Pastinya adik-adik memilih salah satu jalur ya, di mana jalur itu memungkinkan besar kemungkinan adik-adik lolos. Tapi bagaimana Pak kalau tidak lolos, misalnya sudah diputuskan ikut salah satu jalur? Nah, untuk adik-adik yang nanti sudah ikut pada gelombang pertama, dinyatakan tidak lolos, maka adik-adik nanti otomatis akan ikut ya pada proses penerimaan gelombang kedua. Sehingga akhirnya nanti adik dapat memasuki salah satu sekolah yang tersedia. Baik, soalan ke-9. Pak, SPMB tahun ini apakah bisa memilih lebih dari satu sekolah? Nah, ini ya. Kalau tadi tentang jalur, kalau ini sekolah. Nah, jawaban untuk ini pastinya adik-adik harus pilih dulu ataupun putuskan dulu menggunakan jalur apa. Karena pada prinsipnya beda jalur, beda pemilihan sekolah. Soalan ke-10. Untuk jalur apakah tidak ada jalur zonasi? Maksudnya apakah tidak ada jalur zonasi? Nah, jalur zonasi tahun lalu dan tahun ini sudah berubah nama ya menjadi jalur domisili. Namun konsepnya sama seperti jalur zonasi. Soalan ke-11. Pak, untuk lulusan luar Kepri, apa saja persyaratannya Pak? Ya, lihat ya, perhatikan adik-adik yang berasal dari luar Kepri. Tentu saja adik-adik karena berasal dari luar Kepri harus membuat akun. Dalam proses pembuatan akun itu nanti, akun untuk login ya, memilih sekolah, maka adik-adik akan diminta pertama, nilai TKA. Berapa nilai TKA adik kemarin?
dan mengupload berkas sertifikat TKA-nya. Kalau adik lulusnya dari tahun lalu kan tidak ada nilai TKA, maka nanti tidak akan diminta mengupload. Ya, jadi yang pertama nilai TKA jika adik lulus tahun ini walaupun di luar Kepri. Kemudian apalagi adik-adik harus mengupload SKL ya, bukti kelulusan adik-adik. Kemudian juga mengupload kartu keluarga adik-adik. Setelah ini semua diupload, akun adik-adik telah keluar, maka dapat mengikuti proses pendaftaran seperti yang lainnya. Soalan ke-12. Pak, apakah syaratnya sekarang memakai KIA juga? Nah, KIA ini kartu identitas anak. Jawabannya tidak ya, karena semuanya menggunakan kartu keluarga ya. Semuanya menggunakan kartu keluarga. 13. Pak, saat mendaftar nanti apakah kita boleh memakai email di HP punya orang tua kita? Ya, untuk pertanyaan ini jawabannya boleh. Karena pada prinsipnya email siapa saja yang kita gunakan untuk mendaftar tidak menjadi persoalan, dan itu diperlukan jika memang nanti siapa tahu ada informasi akan dikirimkan ke email. Ya, jadi tidak masalah menggunakan nomor email ataupun alamat email orang tua kita yang terdapat di HP. Soalan ke-14. Pak, apakah TKA-nya Pak, mengupload TKA-nya di mana? Ya, mengupload TKA-nya di mana? Nah, kita ketahui bahwa nilai yang dipakai nilai TKA, lalu menguploadnya di mana? Adik-adik sekalian, bagi adik-adik yang lulusan dalam Kepri tahun ini, nah nanti otomatis nilai TKA adik-adik sudah ada ya, yang sudah dilaporkan atau diinput dari data kelulusan TKA atau nilai TKA waktu SMP. Jadi adik-adik tidak perlu mengupload kecuali nanti saat yang membuat akun. Nah, nanti akan diminta untuk mengupload nilai TKA dan mengisi berapa nilai mapelnya atau nilai yang didapat dari hasil TKA kemarin. 15. Kapan pembuatan akun bisa dibuat, Pak? Nah, untuk pembuatan akun lagi-lagi ini akan bersamaan ya waktunya dengan proses pendaftaran. Pelajari video cara pembuatan akun dan pastikan pesan-pesan dalam video pembuatan akun didengarkan dan dipahami. Karena saat adik setelah membuat akun, adik belum bisa dapat langsung login karena harus diverifikasi atau diperiksa oleh admin dinas dulu. Nanti adik cek secara berkala atau login secara berkala. Jika sudah sampai masanya akun adik diverifikasi, maka baru adik bisa login memilih sekolah ya. Jadi jangan langsung terburu-buru. Untuk soal 16. Pak, ini jalur prestasi nggak ada nilai raport sama sekali. Ya, untuk tahun ini nilai raport yang pernah digunakan tahun-tahun sebelumnya tidak lagi digunakan. Hanya menggunakan nilai TKA. Bagi adik lulusan dalam Kepri, otomatis nilainya akan ada pada sistem. Soal ke-17. Maaf Min, mau tanya, buat daftar SPMB kan pakai KK. Katanya harus 1 tahun. Iya, ini khusus untuk jalur domisili ya. Kalau ada penambahan anggota, apa bisa dipakai KK baru? Yang mana terbit KK baru itu bulan 8 2025, yang kalau dihitung kurang dari 1 tahun. Tentunya bisa ya. Selain adik nonton video yang membahas tentang aturan KK, di sini kita jawab bahwa adik bisa menggunakan KK ini. Dengan catatan, adik harus melampirkan KK lamanya, yang tentunya antara KK lama dan KK baru tidak boleh beda alamatnya. Harus alamatnya sama dengan KK yang lama ya. Walaupun berganti KK baru, tetapi bisa digunakan lampirkan KK lama juga yang alamatnya sama dengan KK lama ya. Jangan sampai adik berubah ke alamat yang baru. 18. Ini 2 lagi. Untuk mendaftar SMA di Tanjung Pinang, alumni SMP Negeri 7, apakah bisa mendaftar ke SMA mana saja ya? Ya, tentunya untuk jenjang SMA, lihat nanti jalur apa yang kita gunakan. Pada prinsipnya, kalau jalur prestasi, maka kita bisa memilih ya beberapa sekolah yang dapat dipilih sesuai dengan keyakinan dan minat kita. Untuk SMA juga demikian, kalau jalurnya domisili, nanti bisa memilih 3 sekolah yang dapat kira-kira adik minati ya. Jadi tidak memilih semua sekolah ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini sudah ditentukan hanya 3 sekolah saja untuk SMA.
SMK juga demikian, nanti dibatasi 3 jurusan pada setiap sekolah, lalu ada pembatasan sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan bisa adik-adik pilih. Nomor ataupun soal ke-19. Bisa ikut daftar nggak Pak kalau untuk SMK jalur prestasi? Untuk wilayah tinggal beda dengan wilayah SMK, dan pilihan sekolah SMK cuma bisa 1 ya Pak. Bisa ikut daftar nggak Pak kalau untuk SMK jalur prestasi, di mana wilayah tinggal beda dengan wilayah SMK? Nanti intinya ketika adik login, memang nanti otomatis akan membagi ya sekolah mana saja yang bisa adik-adik pilih untuk memasuki salah satu sekolah sesuai dengan pembagian domisilinya ataupun zonanya ya. Dan pilihan sekolah SMK cuma bisa 1 ya Pak. Tidak, kalau SMK-nya lebih dari 1, di dalam satu wilayah domisili nanti akan bisa adik pilih. Jadi mudah-mudahan adik berada di wilayah yang SMK-nya lebih dari 1. Soalan terakhir. Berapa berkas yang diperlukan untuk daftar akun bisa jika saya lulus tahun lalu? Nah, jadi ya, ini syarat pembuatan akun khususnya lulus tahun lalu dan lulus luar Kepri. Berapa berkas yang diperlukan untuk daftar akun jika lulus tahun lalu? Nah, kita jelaskan kembali. Jika adik-adik lulus tahun ini, maka ditambah dengan nilai TKA ya. Jika lulus tahun lalu, maka tidak diperlukan nilai TKA, hanya KK dan SKL saja. Dan bahkan untuk tahun lalu, adik-adik diwajibkan ya untuk mengupload ijazah. Pastinya adik-adik sudah memiliki ijazah. Ya, demikian ya adik-adik 20 pertanyaan yang dapat kita jawab pada video kali ini. Silakan terus tulis pertanyaan jika masih ada yang mau ditanyakan. Nanti kita akan jawab pada video-video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.